Beberapa sloka penting yang diselewengkan terjemahannya dalam kitab Bhagavad Gita oleh A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada I. 2 Jalan yang disampaikan Sri Bhagawan. Dalam terjemahannya diubah dengan sengaja oleh SRILLAPRABHUPADA, agar jalan itu menjadi satu saja, yaitu jalan bakti pada Krishna. 3.3 Ri Bhagavan Uvaca Loke, Smin Devi Vida Nista Pura Prokta Mayanaga Jenana Yogena Sangayanam Karma Yogena Yoginam. Terjemahan. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa mengatakan, "O Arjuna yang tidak berdosa, aku sudah menjelaskan bahwa ada dua golongan manusia yang berusaha menginsafi sang diri. Beberapa orang yang berminat memahami tentang hal itu melalui angan-angan filsafat berdasarkan percobaan, sedangkan orang lain berusaha memahami tentang hal itu melalui bakti. Di dunia ini ada dua jenis keyakinan yang sebelumnya sudah kusampaikan sebagai cerita dosa. Jenana yoga bagi para ahli Samkhya, karma yoga bagi para yogi." Argumen beberapa seloka mengenai dua jalan tersebut. Tetapi dalam terjemahan Srila Prabhupada tetap disimpangkan. Karena tidak faham ataukah karena ingin membuat pikiran pembaca hanya pada satu jalan, yaitu jalan bakti pada Krishna saja. 5.1 Arjuna Uvaca Sanyasam Karmanam Krsna Punar Yogam Kasam Sasiya Kreya Etayor Ekam Tan Nibruhi Suniscitam. Terjemahan Arjuna berkata, "O Krishna, pertama-tama Anda meminta supaya hamba melepaskan ikatan terhadap pekerjaan. Kemudian sekali lagi Anda menganjurkan bekerja dengan bakti. Sekarang mohon memberitahukan kepada hamba secara pasti yang mana di antara keduanya lebih bermanfaat?" Arjuna berkata, "Sebelumnya Anda menyampaikan mengenai melepaskan diri dari perbuatan sannyasa, wahai Krishna, kemudian Anda memuji yoga. Sampaikanlah kepada hamba salah satu secara pasti. Yang manakah yang lebih bermanfaat?" 5.2 Sri Bhagavan Uvaca Sanyasah Karma Yogaska Nisreyasa Karaf Ubao Tayos Tu Karma Sanyasat Karma Yogo Visisyate. Terjemahan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa menjawab, melepaskan ikatan terhadap pekerjaan dan bekerja dalam bakti, maka kedua-duanya bermanfaat untuk mencapai pembebasan. Tetapi di antara keduanya, pekerjaan dalam bakti lebih baik daripada melepaskan ikatan terhadap pekerjaan. Sannyasa juga karma yoga, keduanya menuju jalan pembebasan. Akan tetapi daripada karma sannyasat, melepaskan perbuatan, karma yoga lebih baik. 5.5 Yat Sanghyai Prapyate Stanam Ted Yogair Api Gamyate Ekam Sanhyam Kayogam Kayah Pasyati Sapasyati. Terjemahan orang yang mengetahui bahwa kedudukan yang dicapai dengan cara belajar secara analisis juga dapat dicapai dengan bakti. Dan karena itu melihat bahwa pelajaran analisis dan bakti sejajar, melihat hal-hal dengan sebenarnya. Tujuan mana akan dicapai melalui Samkhya, melalui yoga juga akan mampu dicapainya. Baik Samkhya maupun yoga adalah satu. Orang yang mampu memahami demikian sesungguhnya dialah yang sungguh-sungguh memahami. 18.1 Arjuna Uvaca Sanyasasya Mahabaho Tatvam Ichhami Veditum Tiagasya Kaharsikesa Pratak Kesini Sudana. Terjemahan Arjuna berkata, "O yang berlengan perkasa, hamba ingin mengerti tujuan pelepasan ikatan tiaga, dan tingkatan hidup pelepasan ikatan sanyasa, wahai pembunuh raksasa Kesi, penguasa indera." Arjuna berkata,
Mengenai sannyasa, melepaskan ikatan duniawi. Wahai Mahabaho, saya ingin mengerti kebenarannya. Juga tentang tiaga, melepaskan keterikatan akan hasil. Wahai Hersikesa, mengenai perbedaannya secara jelas wahai Kesinisudana. 18.2 Sri Bhagavan Uvaca Kamyanam Karmanam Nyasam Sanyasam Kavayo Viduh Sarva Karma Palatiagam Prahus Tiagam Vicaksana. Terjemahan, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, meninggalkan kegiatan berdasarkan keinginan material disebut tingkatan hidup untuk pelepasan ikatan, sanyasi, oleh orang bijaksana yang mulia. Menyerahkan hasil segala kegiatan disebut pelepasan ikatan, tiaga oleh orang bijaksana. Sri Bhagavan bersabda, melepaskan segala keinginan akan karma perbuatan. Orang bijaksana mengenalnya sebagai sannyasa. Orang bijaksana menyampaikan bahwa melepaskan ikatan keinginan terhadap segala hasil dari karma disebut tiaga. 18.3 Tiaciam dosa fat iti eke karma prahurmanisinah yajna dana tapah karma natiaciam iti caper. Terjemahan, beberapa orang bijaksana menyatakan bahwa segala jenis kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala hendaknya ditinggalkan sebagai kegiatan yang salah. Namun resi-resi lain yakin bahwa perbuatan korban suci, kedermawanan dan pertapaan hendaknya tidak pernah ditinggalkan. Pembanding satu golongan pemikir yang bijak menyatakan bahwa perbuatan karma harus ditinggalkan karena semua karma tersebut menghasilkan dosa. Yang lainnya menyatakan bahwa yatnya, dana, tapa adalah perbuatan karma yang tidak harus ditinggalkan. Penjelasan yang diberikan terhadap sloka-sloka di atas sangat tidak terlihat pemahaman dari Prabhupada terhadap sloka yang disampaikan. Tidak memahami dengan jelas perbedaan antara sannyasa dan tiaga. Dia belum mampu mendalami penjelasan Sri Bhagavan mengenai hal itu. Sri Bhagavan bersabda, kekekalan yang tertinggi adalah Brahman. Realisasi mandiri, wujud dalam pribadi, Svabhawa, adalah Adhyatma. Kekuatan yang mewujudkan semua makhluk penciptaan disebut karma. 8.4 Adibhutam Saro Bhavah Purusas Kathidaivetam Adiyajno Ham Evatra Dehe Deha Behartam Fara. Terjemahan, wahai yang paling baik di antara para makhluk yang berada di dalam badan, alam yang berubah senantiasa, disebut Adi Buta, manifestasi material. Bentuk semesta Tuhan, termasuk semua dewa, seperti dewa matahari dan dewa bulan, disebut Adi Daiva. Aku, Tuhan yang Maha Esa, yang berwujud sebagai roh yang utama di dalam hati setiap makhluk yang berada di dalam badan, disebut Adi Yajna, penguasa korban suci. Adi Buta adalah yang terwujud senantiasa berubah dari alam material. Purusya itu sendiri disebut Adi Dewa. Adiyatnya dalam hal ini adalah aku yang ada di dalam badan, wahai yang terbaik. 8.5 Anta kaleka mam eva smaran mukfa kalevaram yah prayati samet bafam yati nasti atra samsayah. Terjemahan, siapapun yang meninggalkan badannya pada saat ajalnya sambil ingat kepadaku, segera mencapai sifatku. Kenyataan ini tidak dapat diragukan. Pada akhir hidupnya dia yang mengingatku saat meninggalkan badan. Dia yang pergi akan bertemu dengan wujud sejatiku. Dalam hal ini tak perlu diragukan.
Pukul 8.13 Om Iti Ekaksaram Brahma Viharan Mam Anusmaran Yah Prayati Tiajan Deham Sayati Paramam Gatim. Terjemahan: sesudah seseorang mantap dalam latihan yoga ini dan mengucapkan suku kata suci Om, gabungan huruf yang paling utama, kalau dia berpikir tentang kepribadian Tuhan yang Maha Esa dan meninggalkan badannya, pasti dia akan mencapai planet-planet rohani. Om sebagai aksara tunggal untuk Brahman, sebagai ucapan untuk mengingatku. Siapapun yang pergi meninggalkan badan dengan demikian, dia akan mencapai tujuan tertinggi. 3. Sri Krishna lebih tinggi dari Brahman. 10,12-13 Arjuna Uvaca Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan Purusam Sasvatam Divyam Adi Devam Ajam Vibum Ahustifam Resajah Sarve Devarsir Naradas Tata Asito Devalo Vyasa Svayam Keiva Bravisimi. Terjemahan: Arjuna berkata, Anda adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, tempat tinggal tertinggi, yang maha suci, kebenaran mutlak. Anda adalah yang maha abadi, yang rohani dan melampaui dunia ini. Kepribadian yang asli dan tidak dilahirkan dan yang maha besar. Semua resi yang mulia seperti Narada, Asita, Devala dan Vyasa membenarkan kenyataan ini tentang Anda. Dan sekarang Anda sendiri menyatakan demikian kepada hamba. Arjuna berkata, yang tertinggi Brahman, tempat tinggal tujuan tertinggi, dalam wujudmu yang paling suci. Kepribadian rohani yang melampaui hal-hal duniawi. Dewanya para dewa yang tak terlahirkan dan maha tinggi. Semua RC mengatakan hal yang demikian mengenai keberadaanmu, juga Devarsi Narada, RC Asita, RC Devala, RC Vyasa. Kini engkau jelaskan secara pribadi kepadaku. Argumen ada pada penjelasan sebelumnya, yaitu bab 8.3. Aksaram Brahma Paramam. Pukul 10.37 Verseninam Vasudevo, Smi Pandavanam Danang Jayah Muninam Api Aham Vyasah Kavinam Yusana Kavi. Terjemahan: di antara keturunan Versni, aku adalah Vasudeva. Di antara para Pandava aku adalah Arjuna. Di antara resi-resi aku adalah Vyasa. Dan di antara para ahli pikir yang mulia aku adalah Yusana. Penjelasan Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa yang asli, dan Baladeva adalah penjelmaan pertama dari Krishna. Sri Krishna dan Baladeva muncul sebagai putera-putera Vasudeva. Karena itu, kedua-duanya dapat disebut Vasudeva. Harus dimengerti bahwa Vasudeva yang disebut dalam ayat ini dari Bhagavad Gita adalah Baladeva, atau Balarama. Sebab Balarama adalah sumber asli dari segala penjelmaan. Karena itu Balarama adalah satu-satunya sumber Vasudeva. Penjelasan yang sungguh membingungkan pembaca. Karena yang dikenal sebagai yang terbaik dalam Wangsa Versni adalah Krishna sendiri. Hal ini kita temukan di bab pukul 3.36 Arjuna memanggil dengan Varsneya. Srila Prabhupada dalam terjemahan itu sengaja menghilangkan pemanggilan Varsneya tersebut dalam arti selokanya. Sejak awal dia sudah sengaja menyiapkan agar arti di bab 10 ini bisa disimpangkan. Padahal dia sendiri menulis dalam arti kata di bab pukul 3.36 tersebut seperti ini, Varsneya, o putra keluarga Versni wajah mata berkedip. Pukul 14.26 Mamka Yog Viabikarena Bhakti Yogena Sevetsa Gunan Samatitiaitan. Brahma Buyaya Kalpate.
Terjemahan orang yang menekuni bakti sepenuhnya, dan tidak gagal dalam segala keadaan, segera melampaui sifat-sifat alam material, dan dengan demikian mencapai tingkat Brahman. Orang yang tak pernah gagal tersebut dengan bakti yoga mengabdikan dirinya padaku. Dia yang melampaui semua sifat material ini, terangkat mencapai kualitas Brahman. Pukul 14.27 Brahmano Hai Pratistaham Amartasyafyayasya Ka Sasvatasya Ka Dharmasya Sukasyaikantikasya Ka terjemahan aku adalah sandaran Brahman yang tidak bersifat pribadi, yang bersifat kekal. Tidak pernah mati, tidak dapat dimusnahkan dan bersifat kekal, kedudukan dasar kebahagiaan yang paling tinggi. Aku adalah sandaran orang dalam kualitas Brahman tersebut, yang mengalami keabadian dan tak termusnahkan, yang mencapai kedudukan Dharma yang kekal, juga yang mengalami kebahagiaan yang tertinggi. Sloka-sloka di atas adalah sloka berurutan, di mana kata Brahmano bermakna orang dalam kualitas kesadaran Brahman. Pernyataan dalam Bhagavad Gita mengenai pendapat Viswarupa yang ditampilkan Sri Bhagwan sebagai wujud agung Brahmanya, dan bukan wujud Raja Dwaraka. Pukul 10.16 Faktum Arhashi Asesena Divya Hi Atma Vibutajah Yabir Vibhutibir Lokan Imam Stifem Vyapyatistasi. Terjemahan Anda berada di mana-mana di semua dunia ini melalui kehebatan rohani Anda. Mohon memberitahukan kepada hamba secara terperinci tentang kehebatan-kehebatan rohani itu. Kini engkau menyampaikan kekuatan-kekuatan rohanimu secara terperinci. Kekuatan-kekuatanmu yang melingkupi seluruh semesta. Di mana engkau berada di mana-mana. Pukul 10.17 Katam Vidyam Aham Yogim Stifem Sada Paricintayan Kesu Kabafesu Sintio. Si Bhagavan Maya. Terjemahan O Krishna, ahli kebatinan yang paling utama. Bagaimana cara hamba dapat berpikir tentang Anda senantiasa, dan bagaimana cara hamba dapat mengenal Anda? Anda harus diingat dalam aneka bentuk yang bagaimana, oh kepribadian Tuhan yang Maha Esa? Bagaimanakah cara hamba selalu mengetahui dan berpikir tentangmu wahai yogi utama? Dalam wujud-wujudmu yang manakah yang harus saya ingat? Pukul 10.18 Vistarenatmano Yogam Vibhutim Ka Janardana Buyah Kataya Terpetir Hai Sernvato Nastimi. Meretam terjemahan O Janardana. Mohon menguraikan sekali lagi secara terperinci kekuatan batin kehebatan Anda. Hamba tidak pernah kenyang mendengar tentang Anda. Sebab makin hamba mendengar makin hamba ingin merasakan manisnya minuman kekekalan sabda Anda. Sampaikanlah secara lebih terperinci mengenai kehebatan dari kekuatan-kekuatan yogamu wahai Janardana. Sekali lagi pada hamba, karena dengan mendengarnya, hamba terpuaskan seperti meminum minuman keabadian saat mendengarnya. Kemudian Sri Bhagawan menyampaikan mengenai wujud-wujudnya yang bisa diingat oleh Arjuna. Dan setelah mendengar berbagai jenis wujud tersebut, Arjuna menyampaikan di bab 11 sebagai berikut. Seloka 11. 46 Kiritinam Gadinam Cakrahastam Ichhami Tifem Drastum Aham Tataifa Tenaifa Rupena Catur Bujena Sahasra Baho Bava Visva Murte. Terjemahan O bentuk semesta. Tuhan yang Maha Esa yang berlengan 1000, hamba ingin melihat Anda dalam bentuk Anda yang berlengan 4, dengan mahkota pada kepala Anda dan gada, cakra, kerang dan bunga padma pada tangan-tangan Anda. Hamba ingin melihat Anda dalam bentuk itu.
Pembanding hamba ingin melihat Anda dalam wujud yang berlengan 4. Dengan mahkota pada kepala Anda dan gada, cakra, kerang dan bunga padma pada tangan-tangan Anda. Hamba ingin melihat Anda dalam bentuk itu. Wahai wujud agung semesta, wahai yang berlengan 1000. Dalam sloka ini sudah sangat jelas bahwa Arjuna ingin melihat wujud Sri Wisnu dengan tangan 4. Bukan Sri Krishna yang bertangan 2. Sloka 11. 47 Sri Bhagavan Uvaca Maya Prasanena Tavarjunedam Rupam Param Darsitam Atma Yogat Tejo Maya Visvam Anantam Adiam. Terjemahan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, Arjuna yang baik hati. Atas kekuatan dalam dari diriku, dengan senang hati bentuk semesta yang paling utama di dunia material sudah kuperlihatkan kepadamu. Sebelum engkau, belum pernah ada orang yang melihat bentuk yang abadi ini, yang tidak terhingga dan penuh cahaya yang menyilaukan. Pembadin Giri Bhagavan bersabda, karena kebahagiaanku kepadamu wahai Arjuna. Kuperlihatkan wujud tertinggiku melalui kekuatan Atma Yoga. Penuh cahaya menyinari semesta yang sejati, asli dan tak terbatas. Wujudku ini selain engkau tak ada yang pernah melihatnya. Kata adiam dalam seloka ini berarti asli. Jadi wujud Wiswarupa itu adalah wujud terasli darinya. Bukan wujud dengan 2 tangan. Kemudian Arjuna diperlihatkan kembali wujud beliau yang seperti manusia tampan. Sloka 11. 51 Arjuna Uvaca. Derstifedam manusam rupam tava saumyam janardana idanim asmi samvertah sacetah praktim gatah. Kemudian dalam terjemahan Srila Prabhupada juga menerjemahkan wujud yang dilihat Arjuna adalah wujud seperti manusia sebagai berikut. Terjemahan, ketika Arjuna melihat Krishna seperti itu dalam bentuknya yang asli, dia berkata, "O Janardana." Dengan melihat bentuk ini yang seperti manusia dan sangat tampan, pikiran hamba sudah tenang, dan hamba kembali pada sifat hamba yang asli. Pembanding Arjuna berkata, melihat wujud seperti manusia tampanmu wahai Janardana, sekarang hamba tenang, dalam kesadaran hamba telah kembali sifat sendiri. Kemudian dalam penjelasannya pukul 11.55, maka pembaca akan dipaksa untuk memahami bahwa wujud yang diperlihatkan adalah wujud yang bertangan 2. Padahal sudah jelas Arjuna ingin melihat kembali wujud yang berlengan 4 sesuai seloka di atas, dan kemudian diperlihatkan kembali wujud seperti manusia. Jadi bukan wujud manusianya yaitu Sri Krishna.